Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anak semua, khususnya kelas 12 IPA dan IPS. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring bersama saya Imam Bukhari SPDI selaku guru pengampu mata pelajaran KN1. Alhamdulillah untuk pagi ini kita melanjutkan kembali pembelajaran daring untuk bab yang kedua, yaitu terkait dengan indahnya perilaku warga Nahdlatul Ulama. Namun sebelum pembelajaran dimulai, saya berpesan kepada anak-anak semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan sering-sering kali cuci tangan, olahraga yang rutin, makan makanan bergizi, dan jangan lupa ketika meninggalkan rumah atau keluar rumah memakai masker. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu tatap muka di madrasah untuk melakukan pembelajaran seperti biasa. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari terkait dan indahnya perilaku warga Nahdlatul Ulama untuk pertemuan pertama. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang anak-anak bisa pahami, yang pertama saya berharap anak-anak setelah pembelajaran ini bisa menjelaskan terkait dengan dasar-dasar keagamaan warga NU. Kemudian yang kedua saya berharap setelah pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri perilaku keagamaan dalam aspek akidah atau bidang akidah, kemudian bidang fikih atau syariah, kemudian yang ketiga bidang akhlak atau tasawuf. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang anak-anak perlu pahami. Anak-anakku semua, untuk yang pertama yang kita pelajari adalah terkait dengan dasar-dasar paham keagamaan NU. Perlu dipahami bahwa agama Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad untuk semua manusia. Rasulullah SAW diutus sebagai nabi akhir zaman, nabi yang terakhir. La nabi ya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ajaran agama Islam ini adalah ajaran yang kafah atau sempurna. Kesempurnaan ajaran agama Islam ini telah disebutkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad wafat atau sebelum Rasulullah wafat, yaitu dengan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina famanil turra fi mahmasatin wa ghairu mutajalifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Famanil turra fi mahmasatin ghairu mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari surat ini Allah menjamin bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang kafah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Kemudian
kesempurnaan ajaran agama Islam ini sesungguhnya sama dengan definisi yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan rumusan yang menjelaskan tentang ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah pernah menyatakan, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Jadi ajaran agama Islam yang kafah ini adalah apa yang ada padaku bersama dengan para sahabatku. Ajaran agama Islam yang kafah ini apa yang telah diajarkan Rasulullah telah di sahabat-sahabat Rasulullah. Kesempurnaan Islam ini bukan berarti kemudian segala hal diterangkan dan ketat atau kaku dalam Islam. Akan tetapi justru kesempurnaan itu, kesempurnaan ajaran Islam ini tercermin dari dua cara pemberian pedoman. Ada ajaran agama Islam yang dijelaskan secara terperinci, dan ada juga ajaran Islam yang hanya dijelaskan prinsip-prinsipnya saja. Kalau ajaran agama yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis ini, maka umat Islam harus mengikutinya karena sudah dijelaskan secara rinci. Akan tetapi ada juga ajaran agama Islam yang dijelaskan prinsip-prinsipnya saja. Hal ini membuka peluang bahwa ajaran yang hanya sifatnya prinsip-prinsipnya saja ini harus dikembangkan oleh umat Islam itu sendiri. Hal inilah yang membuat ajaran agama Islam ini selalu relevan dengan perkembangan zaman. Jadi perlu dipahami, kesempurnaan ajaran agama Islam ini bukan berarti semua ajaran agama Islam itu diajarkan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis, bukan seperti itu. Akan tetapi kesempurnaan itu tercermin dari dua cara pemberian pedoman. Ada ajaran agama Islam yang dijelaskan secara rinci, ada juga ajaran agama Islam yang dijelaskan hanya prinsip-prinsipnya saja. Sehingga kalau yang kedua ini, yang dijelaskan prinsip-prinsipnya saja ini harus dikembangkan oleh umat Islam sendiri dengan catatan-catatan tidak melanggar aturan-aturan dalam penghujahan. Kemudian yang selanjutnya, dengan dua pedoman itu, maka sikap Ahlussunnah wal Jamaah Nadiyah ini dalam memahami ajaran agama Islam ini didasarkan pada beberapa sikap. Sikap yang pertama adalah sikap tawasud dan iktidal. Sikap ini adalah berintikan bahwa di dalam kita memahami ajaran agama Islam ini harus menjunjung tinggi pada perilaku adil dan lurus. Berada di tengah-tengah, tidak memihak pemikiran satu, tidak memihak pemikiran sisi yang lain. Yang selanjutnya, sikap tawasud dan iktidal ini diartikan sebagai selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatorruf atau ekstrim. Ini sikap yang diambil oleh Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dalam memahami ajaran agama Islam. Itu mengambil jalan tengah dan tetap berprinsip pada keadilan dan kelurusan ajaran-ajaran agama Islam. Dan yang terpenting dalam sikap ini adalah Aswaja An-Nahdliyah ini selalu menggunakan pendekatan yang jauh dari tatarruf atau ekstremis. Kemudian yang kedua, sikap yang dikembangkan oleh Aswaja An-Nahdliyah adalah sikap tasamuh. Sikap tasamuh ini diartikan sebagai sikap toleran, saling menghargai, saling menghormati terhadap perbedaan pandangan.
baik itu menyangkut masalah keagamaan, terutama terkait dengan masalah-masalah yang bersifat furu'iyah, masalah-masalah yang bersifat khilafiyah, apalagi terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Jadi hisab tasamuh ini dikembangkan oleh kaum Aswaja An-Nahdiyah dalam hal masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah khilafiyah, dan masalah-masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Jadi saling menghormati, saling menghargai, dan saling toleran. Kemudian sikap yang ketiga yang dikembangkan oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah adalah sifat tawazun. Tawazun ini adalah sikap seimbang, menyelaraskan antara ibadah kepada Allah, menyintai Rasulnya, dan bersikap kepada sesama manusia serta lingkungan hidupnya. Maka seringkali kita melihat bahwa kaum Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ini dari segi ibadah tidak diragukan lagi. Suka beribadah, kemudian apalagi mencintai Rasulnya, banyak sekali jamiah-jamiah sholawat. Kemudian lagi baik dengan sesamanya dan baik kepada lingkungannya. Dan lagi sikap seimbang ini juga kaum Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini berusaha menyelaraskan antara masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Itu sikap tawazun, yaitu sikap Aswaja An-Nahdiyah yang dikembangkan untuk memahami ajaran agama Islam. Kemudian sikap yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar, perbuatan yang baik, mengajak kepada kebaikan, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan beragama. Jadi kaum Ahlussunnah wal Jamaah berusaha untuk peka, selalu mengajak, mendorong pada yang lainnya untuk selalu berbuat baik, berguna dan bermanfaat. Di samping itu pula, kaum Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah memiliki kepekaan untuk menolak dan mencegah semua hal-hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Berusaha untuk mencegah kemaksiatan, berusaha untuk mencegah kebatilan, tapi dalam koridor-koridor al-hikmah, yaitu kebijaksanaan. Tidak menggunakan jalur kekerasan, tidak menggunakan paksaan. Itu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi prinsip keagamaan Aswaja An-Nahdiyah. Jadi saya ulangi kembali bahwa prinsip kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang dikembangkan untuk memahami ajaran agama Islam, yang pertama adalah sikap tawasud dan i'tidal, yang kedua sikap tasamuh, yang ketiga adalah sikap tawazun, yang keempat adalah sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Itu prinsip-prinsip terkait dengan paham keagamaan Aswaja An-Nahdiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan perilaku bidang akidah Nahdlatul Ulama. Perlu dipahami oleh anak-anak bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah sebagai penganut Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah dalam sepanjang sejarahnya. Dalam sepanjang sejarahnya, Nahdlatul Ulama berusaha untuk melestarikan, membela, mengembangkan Islam yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita runut dari sejarah berdirinya Ahlussunnah wal Jamaah,
adalah pengaruh Wahabi pada waktu itu. Sehingga jelas bahwa Nahdlatul Ulama didirikan adalah untuk selalu berusaha melestarikan, membela dan mengembangkan Islam yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Terkait dengan bidang akidah, Nahdlatul Ulama ini yang menganut haluan Ahlussunnah wal Jamaah ini mengikuti rumusan Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Mengapa Nahdlatul Ulama tidak langsung kemudian mengikuti rumusan Al-Quran dan Hadis? Karena memang dalam Al-Quran dan Hadis ini rumusan tentang akidah ini masih tercacar. Sehingga lebih mudah kaum Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah ini mengikuti suatu rumusan. Yang rumusan itu juga didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, yaitu rumusan dari Syekh ulama besar, yaitu Abu Mansur Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang rumusannya dalam bidang akidah yang paling tersohor adalah terkait dengan rukun iman dan sifat-sifat Allah dan Rasulnya yang terkenal dengan Aqaid 50. Ini rumusan akidah yang tersohor pada masa itu terkait dengan dalam bidang akidah, yaitu rumusan rukun iman dan sifat-sifat Allah serta Rasulnya. Selanjutnya terkait dengan rumusan-rumusan dua imam tadi dalam bidang akidah, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, rumusan-rumusan perilaku akidah NU yang dianut dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, diantaranya adalah Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna, yaitu memiliki sifat wajib yang jumlahnya 20, sifat mukhal yang jumlahnya 20, dan sifat jaiz yang jumlahnya 1. Jadi Allah memiliki sifat yang jumlahnya 20, bagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Demikian pula Allah memiliki sifat mustahil. Sifat wajib itu apa? Yaitu sifat yang wajib harus melekat, harus ada pada zat Allah. Sedangkan mustahil adalah sifat yang harus tidak melekat pada zat Allah. Atau sifat mustahil ini sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah. Sedangkan untuk sifat jaiz adalah sifat melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, atau boleh melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu sifat jaiz. Jadi terkait dengan sifat-sifat Allah ini, seringkali anak-anak juga sudah mempelajari sifat wajib ada wujud, idam, baqa, mukhalafatul khawatiji sampai mutakaliman itu jumlahnya 20. Kemudian sifat mustahil ada adam, hudus, fana, mumasalatul khawatiji dan seterusnya. Kemudian kalau jaiz adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Demikian pula Rasulnya juga memiliki sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mukhal serta jaiz. Kalau Rasul memiliki sifat wajib yang jumlahnya 4, titik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian kalau mustahil ada 4 juga, hidib, khianat, kitman, baladah. Kemudian jaiz, al-a'radul baswariyah. Itu sifat-sifat wajib Rasul. Itu rumusan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beriman terhadap hal yang sifatnya gaib. Jadi contohnya kaum Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai adanya kubur, azab kubur, nikmat kubur, mempercayai adanya mahsyar, dikumpulkannya manusia setelah kiamat.
kemudian mizan, timbangan, amal perbuatan manusia, suratul mustaqim, ba'as, saat dibangkitkannya manusia, surga, neraka, dan lain sebagainya. Itu sifatnya gaib. Gaib tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi kaum Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan rumusan dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi yakin bahwa semua itu ada. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah ini bisa menggunakan wasilah atau berdoa secara langsung. Dan hukumnya boleh. Jadi kaum Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai bahwa berdoa itu bisa dilakukan secara langsung atau dengan wasilah. Kemudian yang selanjutnya, Nabi Muhammad memberi syafaat kepada orang yang beriman kelak di alam akhirat. Makanya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yakin bahwa besok kita sangat berharap pada syafaat Rasulullah. Makanya majelis-majelis sholawat sangat menjamur di kalangan Nahdlatul Ulama, karena tujuannya untuk mendapatkan syafaat beliau besok di yaumil kiamah. Kemudian yang selanjutnya, rumusan yang selanjutnya adalah bahwa orang yang beriman kemudian berdosa dan mati sebelum bertaubat, semua diserahkan kepada Allah. Jadi jika Allah berkenan mengampuni atau mendapat syafaat Nabi, maka orang tersebut mendapat pengampunan dari Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah anak-anak orang yang kafir jika meninggal dunia dalam usia belum balik adalah masuk surga. Ini keyakinan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Karena manusia yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci, itu prinsipnya. Belum memiliki dosa. Ketika sudah akal balik, maka itu baru diperhitungkan amalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah rezeki, jodoh, ajal. Ini sudah ditetapkan zaman azali. Akan tetapi manusia punya kewajiban untuk berikhtiar. Jadi rezeki, ajal, jodoh itu sudah ditentukan Allah sejak zaman azali. Tapi manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Kemudian yang selanjutnya urusan tentang akidah itu adalah masjid di seluruh dunia derajatnya sama, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Tiga masjid ini merupakan masjid yang memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan masjid-masjid yang lain. Kemudian rumusan yang selanjutnya adalah berziarah ke makam para nabi, para wali Allah, para orang-orang soleh, kedua orang tua dan kerabat, hukumnya disunahkan atau dibolehkan. Tidak hanya dibolehkan, tapi disunahkan untuk mendoakan beliau-beliau. Kemudian beriman sepenuhnya bahwa berobat dengan cara membaca doa-doa dan bacaan Al-Quran ini dapat bermanfaat. Bagaimana yang dilakukan pada masa Nabi. Jadi kaum Ahlussunnah wal Jamaah ini percaya bahwa ayat Al-Quran ini bisa dimanfaatkan untuk doa, untuk memohon kepada Allah akan kesembuhan melalui larangan atau wasilah ayat Al-Quran. Hukumnya diperbolehkan. Kemudian kaum Ahlussunnah wal Jamaah ini yakin dengan yakinnya terhadap ujian Nabi, karomah para wali,
mauna orang-orang soleh dan istidrak bagi orang-orang yang ahli maksiat. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu melanggar pada Nabi itu namanya mujizat. Sesuatu yang tidak masuk akal yang dimiliki oleh para wali itu namanya karomah. Sesuatu yang tidak masuk akal yang dimiliki oleh orang-orang soleh itu namanya ma'unah. Sesuatu yang tidak masuk akal yang dimiliki oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang ahli maksiat itu namanya istidrak. Itu definisinya. Kemudian yang selanjutnya, kaum Ahlussunnah wal Jamaah ini meyakini bahwa Allah adalah satu, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Kemudian yang selanjutnya, kaum Ahlussunnah wal Jamaah meyakini juga bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Kemudian para rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Baru setelah itu para rasul dan orang-orang yang soleh dan beriman. Kemudian kaum Ahlussunnah wal Jamaah juga mempercayai pada berkah Allah yang diletakkan pada tempat, pada benda-benda seperti makam Ibrahim, hijir Ismail, air Zam-Zam, Raudhah, air berkah wudu, serta ayat-ayat Al-Quran. Jadi meyakini bahwa Allah meletakkan keberkahan pada tempat dan benda-benda yang itu penting bagi umat Islam, seperti air Zam-Zam, Raudhah, air bekas wudu Nabi, kemudian hijir Ismail dan lain sebagainya. Jadi ada keberkahan pada tempat tersebut, pada benda-benda tersebut. Kemudian kaum Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah juga meyakini bahwa surga dan neraka serta penduduknya ini akan kekal selama-lamanya. Kemudian yang terakhir adalah bid'ah. Seringkali kita mendengarkan istilah-istilah bid'ah itu, tapi bagi kaum Ahlussunnah wal Jamaah bahwa sesuatu yang baru dalam beragama Islam ini dikelompokkan menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah ini adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi, tapi dipandang baik, tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ini namanya bid'ah hasanah. Tapi kalau bid'ah dolalah, sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi, tapi dianggap sesat atau tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Jadi tidak semua dipukul rata, sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalatun, itu seringkali yang digunakan oleh orang-orang yang tidak paham terkait dengan ajaran agama Islam. Dan masih banyak yang lainnya. Itu terkait dengan ciri-ciri rumusan dari kaum Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku bidang fikih atau syariah. Perlu dipahami oleh anak-anak bahwa kaum Ahlussunnah wal Jamaah ini selalu berpedoman pada imam madhab. Jadi mengikuti madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Namun di kalangan Nahdlatul Ulama di Indonesia ini banyak yang mengikuti madhab Syafi'i, jumlahnya mayoritas. Jadi dalam bidang fikih atau syariah, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah ini mengikuti salah satu dari 4 madhab yang muktabar, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Walaupun dalam mayoritas di lapangan banyak yang mengikuti madhab Syafi'i.
Kemudian ciri-ciri perilakunya, ciri-ciri perilaku dalam bidang fikih Aswaja An-Nahdhiyah. Yang pertama adalah berpegang teguh pada nas Al-Quran dan hadis. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah bermadhab ini bukan berarti kemudian tidak dilandaskan pada Al-Quran dan hadis, tidak seperti itu. Kita berpegang pada nas Al-Quran dan hadis. Karena kita pahami secara mendalam bahwa madhab Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mereka semua dalam berhujjah juga didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Mereka juga punya prinsip-prinsip dalam berhujjah. Tidak keluar dalam prinsip-prinsip berhujjah. Kemudian yang kedua, memuliakan Ahlul Bait dan para sahabatnya. Kaum Ahlussunnah wal Jamaah Nahdhiyah tidak pernah membeda-bedakan. Apalagi menganggap sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dianggap zalim dan lain sebagainya, tidak. Jadi mengakui dan memuliakan Ahlul Bait, para habaib dan para sahabat-sahabat Nabi. Bahkan dalam kepemimpinan Islam, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdhiyah juga mengakui kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh pada amaliyah para sahabat Nabi, terutama para Khulafaur Rasyidin. Jadi selain berpedoman pada Al-Quran dan hadis, juga dalam amaliyah kaum Ahlussunnah wal Jamaah juga berpedoman pada Khulafaur Rasyidin. Jadi perilaku-perilaku keagamaan pada masa Khulafaur Rasyidin itu juga jadikan pedoman dalam bidang fikih Nahdlatul Ulama atau Aswaja An-Nahdhiyah. Kemudian juga yang keempat, itu mengambil pendapat ulama yang terbanyak. Jadi ketika ada perdebatan masalah fikih, masalah furu'iyah, kaum Aswaja An-Nahdhiyah ini mengambil pendapat yang jumhur atau pendapat yang paling banyak. Kemudian yang selanjutnya berpegang teguh pada ijma. Jadi kesepakatan para ulama, terutama para ulama-ulama salafus soleh dan ulama-ulama salaf. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengikuti pendapat Imam Mujtahidin yang muktamad jika tidak mampu beristihad. Jadi ketika ada permasalahan yang tidak bisa terselesaikan melalui basul masail, biasanya mengikuti para imam-imam mujtahid yang muktamad. Untuk selanjutnya sekarang bentuk-bentuk perilaku syariah kaum Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah. Di antaranya adalah suka membaca sholawat. Membaca sholawat. Karena membaca sholawat itu salah satu ajaran yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika berdoa biasanya didahului dengan membaca sholawat. Kemudian membaca sholawat boleh dimanapun berada. Jadi boleh dimanapun. Dan insya Allah pahalanya juga sampai pada Rasulullah, dan orang yang membacanya juga mendapatkan pahala. Makanya jangan kaget bahwa di kalangan Aswaja An-Nahdhiyah ini banyak sekali majelis-majelis sholawat. Majelis-majelis sholawat yang dihadiri oleh para habaib, para kiai, yang dihadiri oleh ribuan bahkan jutaan manusia, umat Islam, bersama-sama melantunkan sholawat dengan berbagai cara metode. Karena membaca sholawat menurut kaum Ahlussunnah wal Jamaah merupakan perintah Allah
dan Rasulnya. Kemudian bentuk perilaku syariah NU atau Aswaja Nahdiyah di antaranya adalah untuk menyentuh dan membaca Al-Quran ini harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi ketika mau membaca Al-Quran harus berwudu, memegang Al-Quran ya harus berwudu, dan suci dari hadas besar. Kemudian perilaku syariah yang selanjutnya adalah menyentuh wanita yang bukan muhrim, hukumnya membatalkan wudu. Kemudian lagi hewan anjing dan babi adalah najis dan haram dimakan. Kemudian berdoa dengan bertawasul ini dibenarkan atau dibolehkan. Kemudian dalam menjalankan sholat ketika niat membaca usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat di adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi usolli, jadi membaca usolli. Jadi dijaharkan, tidak hanya berniat dalam hati. Kemudian lagi mengikutkan kata Sayyidina, mengawali nama Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Karena sebagai bentuk penghormatan. Jadi ada juga kelompok yang kemudian tidak menggunakan kata Sayyidina. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, ada yang seperti itu. Tapi kalangan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ya, mengikutkan kata Sayyidina ketika menyebut Nabi Muhammad sebagai bentuk penghormatan. Kemudian lagi membaca Al-Barjanji dan manaqib Syekh Abdul Qadir ini diperbolehkan dan disunahkan. Jadi membaca kisah Nabi Muhammad dalam Al-Barjanji, dalam kitab Diba, ya, kemudian manaqib karomah Syekh Abdul Qadir, ya, ini disunahkan. Bahkan di kalangan umat Islam ini juga dijadikan wasilah untuk berdoa. Kemudian membaca tahlil, sholawat, surat Yasin, apalagi dilakukan di malam Jumat, ini disunahkan oleh Allah. Kemudian lagi membaca doa qunut ketika sholat subuh, ini juga disunahkan. Bahkan hukumnya menurut Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian membaca Al-Quran di makbarah atau kubur dibolehkan dan disunahkan. Maka ini biasanya dijalankan dalam tradisi nyekar. Yang hari Kamis sore banyak kalangan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ini ziarah kubur, ya, mengziarahi para wali, para keluarganya, orang tuanya. Di sana membaca Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Ini perilaku Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang fikih. Kemudian dalam membaca surat Al-Fatihah ini dimulai dengan membaca basmalah. Bagi kaum Ahlussunnah wal Jamaah, basmalah ini merupakan bagian dari ayat Al-Fatihah. Kemudian lagi surat Idul Fitri, Idul Adha ini diutamakan dilaksanakan di masjid. Ya, tetapi boleh dilaksanakan di tanah lapang jika tidak bisa menampung jamaah. Kemudian menghadiahkan pahala doa dan amal kepada orang sudah mati, ini diyakini sampai kepada pahalanya sampai kepada orang yang dituju. Kemudian mengumandangkan azan pada hari Jumat, ini jumlahnya 2 kali, ini disunahkan. Kemudian sholat fardu yang tertinggal atau lupa dikerjakan ini wajib diqadha. Ya, kemudian mengerjakan sholat sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah pada sholat Jumat ini disunahkan. Kemudian dalam penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri ini harus memakai ru'yah atau melihat bulan secara langsung, tidak hanya dengan menggunakan hisab.
kemudian mentalkin orang yang sudah meninggal ini dibolehkan atau disunnahkan. Kemudian berdoa dengan mengangkat tangan ini juga disunnahkan. Kemudian memakan makanan pada waktu takziah ini boleh selama tidak dimakan di dekat mayit. Jadi seringkali di kalangan kita ya, para tetangga orang meninggal dunia ini ya sebagai penghormatan para takziyin yang memasak makanan untuk mereka-mereka yang bertakziah itu boleh dimakan. Bukan berarti itu memberatkan orang yang kena musibah, tidak. Karena yang melakukan adalah para tetangga, para saudara-saudara. Ya, itu. Jadi jangan dimaknai wah itu memberatkan orang yang meninggal dunia, para keluarga yang sedang kena musibah, tidak seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku dalam bidang akhlak atau tasawuf. Rumusan yang diikuti kaum Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akhlak atau tasawuf ini adalah mengikuti pemikiran Abu Qasim Al-Junaidi dan Imam Al-Ghazali. Berakhlak atau bertasawuf menurut beliau-beliau ini artikan sebagai berusaha untuk mensucikan diri secara lahir dan batin dalam suatu pendidikan akhlak dengan menempuh jalur tarekat atas dasar 3 tingkatan. Ya, menurut Abu Qasim Al-Junaidi 3 tingkatan itu ada takhalli, tahalli, dan tajalli. Ini rumusan tasawuf menurut Abu Qasim Al-Junaidi. Ada takhalli, tahalli, tajalli. Ini rumusan dalam berakhlak atau bertasawuf. Arti dari takhalli itu apa? Takhalli ini adalah berusaha mengkosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Jadi kalau ingin membersihkan hati, membersihkan diri secara lahir dan batin adalah dengan cara mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Contohnya berusaha untuk tidak hasud, tidak tamak, tidak takabur, sombong, tidak bakhil, pelit, tidak khianat, tidak dusta, tidak cinta harta, tidak cinta dunia, riya, pamer, pemarah, ghadab, dan lain sebagainya. Hasud, dengki, tamak, rakus, itu harus kita jauhi. Itu takhalli. Jadi kita sebagai kaum Ahlussunnah wal Jamaah berusahalah untuk memiliki akhlak takhalli. Jadi semua sifat-sifat tercela ini kita kosongkan dari diri kita. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah tahalli. Yaitu membiasakan dengan sifat-sifat yang baik. Kita hilangkan sifat hasud, diganti dengan takwa. Kita hindarkan sifat riya, kita biasakan ikhlas. Kita biasakan sikap tawakal. Kita biasakan sabar. Kita biasakan syukur, bersyukur. Kita biasakan khusyuk. Kita biasakan amanah. Kita biasakan mahabbah, perasaan cinta kepada Allah semata. Kita biasakan ridho, menerima terhadap ketentuan Allah. Ini tahalli. Jadi mengisi dan membiasakan diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah tajalli. Tajalli ini adalah setelah diri ini dikosongkan dari sifat tercela, diisi dengan sifat-sifat yang baik, maka tingkatan yang ketiga untuk selanjutnya adalah berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menambahkan amal-amal yang baik. Seperti membiasakan sholat sunnah, membiasakan zikir,
membiasakan puasa sunnah, membiasakan kholwat untuk beribadah kepada Allah. Ini harus kita biasakan. Itu tingkatan yang ketiga adalah tajalli. Dan diharapkan dengan 3 tingkatan ini kita sampai kepada tingkatan yang paling tinggi, yaitu tajalli. Diri ini sudah kosong dari sifat-sifat yang tercela, terisi dengan sifat-sifat yang terpuji, dan terbiasa dengan ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Harapan kita seperti itu. Kemudian aspek-aspek perilaku akhlak di kalangan Aswaja An-Nahdiyah diantaranya adalah membiasakan hidup zuhud, yaitu tidak terlalu cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia boleh, tapi tidak berlebihan. Kemudian membiasakan hidup qanaah, cukup dengan apa adanya, tidak kembrungsung, tidak tamak. Kemudian membiasakan hidup taat. Taat dalam artian selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian membiasakan hidup istiqomah, konsekuen, kontinu, dan tetap beribadah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 keramat. Kemudian hidup mahabbah, jadi membiasakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian membiasakan hidup ikhlas, jadi berusaha untuk ridho terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Kemudian membiasakan hidup ubudiyah, selalu berusaha mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, itulah tadi pembelajaran pada pagi hari ini terkait dengan indahnya perilaku Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah atau warga Nahdlatul Ulama dalam bidang akidah, dalam bidang fikih atau syariat, dalam bidang akhlak atau tasawuf. Saya harapkan anak-anak bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Cukup sekian, bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa rangkum materi yang sudah kita pelajari ini, kumpulkan kepada guru mata pelajaran di meja guru, dan untuk selanjutnya pelajari materi selanjutnya terkait dengan perilaku Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah dalam bidang kemasyarakatan, politik, budaya, ekonomi untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.